Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mereview aplikasi ujian ZiaGPT dan kita sudah berhasil menginstalnya di server kita. Di video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana caranya men-setting server klien untuk aplikasi ujian ZiaGPT. Namun sebelumnya saya mohon maaf teman-teman apabila video ini suaranya mungkin agak berisik ya, karena memang di luar berisik sekali dan saya berada di pinggir jalan ini. Jadi semoga saja suaranya terdengar dengan jelas ya teman-teman. Oke, kita akan langsung saja mempraktekkan bagaimana caranya men-setting server dan kliennya. Yang pertama kita akan men-setting servernya dulu ya. Ini web servernya kita hidupkan dulu. Kita start Apache and MySQL-nya kita start dulu. Langkah selanjutnya kita akan membuka dulu aplikasinya. Kita ketikkan localhost, kemudian ZiaGPT ya, dan di enter. Kemudian kita akan login ke operatornya, username-nya admin dan passwordnya. Nah, ini adalah menu administratornya teman-teman. Di sini saya sudah menginputkan soal-soalnya ya, karena ini memang untuk ujian. Jadi soalnya sudah diinputkan. Silakan teman-teman tambah topik dulu untuk menginput soal. Kemudian soalnya bisa diinputkan secara manual, diketikkan di sini. Kemudian teman-teman juga bisa menginputkan menggunakan template Excel ya. Ini adalah templatenya. Bisa juga menggunakan template Word. Ini adalah templatenya, silahkan diunduh. Untuk soal Word itu nanti setelah soalnya diisi, itu di copy paste di sini ya teman-teman. Kemudian ini adalah daftar soal yang sudah diinputkan. Bisa dicek di sini. Selanjutnya ini adalah data pesertanya juga sudah diinputkan. Kemudian untuk memasukkan data peserta, templatenya ada di sini, silakan di download, diisi data peserta, kemudian diimportkan ke sini. Langkah selanjutnya kita harus men-setting dulu IP address di servernya ya. Kita klik kanan di icon internet ini, kemudian open network and internet setting. Kemudian cari change adapter option. Nah, teman-teman di sini saya mempunyai dua LAN card ya. Yang satunya nanti untuk ke klien dan yang satunya untuk ke internet. Karena kita menggunakan server lokal, jadi yang internet ini sebenarnya tidak diperlukan. Tidak connect internet, tidak apa-apa maksudnya. Yang penting nanti ke kliennya itu harus terhubung ke router ya. Karena di sini nanti kita akan menggunakan router sebagai media komunikasi antara server dan klien. Kita klik kanan di kliennya, kemudian kita klik properties, kemudian internet protocol version 4, kita klik dua kali, kemudian use the following IP address, dan kita masukkan IP address-nya. Untuk IP address servernya seperti ini saja, dan nanti IP address ini akan kita panggil di kliennya ya. Jadi diingat-ingat ini nanti IP address-nya. Kemudian setelah diisi IP address, kita klik tombol tab di keyboard dan kita klik OK. Setelah IP-nya selesai dipasang, selanjutnya colokkan router yang akan digunakan sebagai media komunikasi antara server dan kliennya. Namun sebelumnya kita akan membuka tes dulu ya. Untuk membuka tes, silakan diklik data tes, kemudian tambahkan teks. Namun sebelumnya kita lihat dulu soalnya yang akan kita ujikan.
karena soal kali ini adalah uji coba, kita akan menguji coba soal survei karakter ya. Di sini ada 5 soal dan pilihan gandanya ada 5, berarti nanti 25 jawaban. Kita tambah tes dulu. Namanya survei karakter. Kemudian ujian semester ganjil. Nah teman-teman, ini adalah rentang waktu pelaksanaan tes. Seumpamanya tesnya dilaksanakan mulai dari tanggal 27 sampai tanggal 6 ya. Berarti 2 minggu. Kemudian kita klik apply. Dan kita pilih grup yang akan melaksanakan ujian ini. Dan ini adalah waktu pelaksanaan tes. Jadi berapa menit tes itu diuji cobakan. Kita isikan di sini semuanya biasanya itu 90 menit ya untuk satu soal. Kemudian poinnya ini adalah untuk menghitung per soal ya. Jadi satu soal ini adalah poinnya berapa. Karena tadi kita menggunakan soal yang berisi 5 soal. Berarti agar nanti nilainya 100, kita isikan di sini poinnya adalah 10. Dan untuk jawaban salah nanti nilainya 0 dan jawaban kosong nilainya juga 0. Dan ini adalah untuk menampilkan detail hasil di peserta. Karena kita mau menampilkan ini, kita centang dan tokennya juga kita centang. Kemudian kita klik simpan. Selanjutnya untuk soalnya kita pilih dulu. Tadi kita survei karakter ya, ini 5 soal. Nah di sini teman-teman tingkat kesulitannya bisa kita pilih, tipe soalnya pilihan ganda, jumlah soalnya tadi kita 5, berarti jawabannya 5 dikali 5 berarti 25, dan kita tambahkan soal. Kemudian kita klik selesai. Setelah kita membuka tes, langkah selanjutnya agar peserta bisa login, kita klik tokennya. Kemudian kita masukkan token secara manual waktunya. Untuk memasukkan token manual di sini, kita bisa buat token yang kita inginkan, atau bisa juga mengenerate token, dan waktunya juga bisa kita tentukan berapa lama token ini berlaku seperti itu. Dan untuk tes apa saja, kita pilih untuk satu tes tadi, kemudian kita generate token. Nah ini adalah tokennya. Dan kita lihat data pesertanya. Ini nanti kita untuk coba tes login di peserta ya. Kita ingat-ingat, ini username-nya dan ini adalah passwordnya. Jadi seperti itu teman-teman untuk men-setting servernya. Langkah selanjutnya kita akan men-setting router dan juga nanti di kliennya. Oh ya teman-teman, untuk media komunikasi antara server dan klien, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Teman-teman bisa menggunakan kabel LAN dan juga switch atau hub, dan juga bisa menggunakan router atau wifi ya. Kebetulan di sini kita menggunakan router, jadi saya men-settingnya untuk nanti penggunaan router saja ya. Nah teman-teman, ini adalah router yang saya gunakan. Saya menggunakan router Asus, versinya berapa ini saya lupa. Versi routernya saya lupa berapa ini. Ini yang punyai 4 port antena ya. Saya lihat dulu. Versinya adalah RT-AC59U. Ini adalah LAN-nya. Kemudian ini adalah yang terkoneksi ke routernya. LAN-nya ini kita hubungkan via LAN. Saya akan mereset dulu router yang saya pakai ini. Saya reset dulu. Mana tombol resetnya ya? Nah ini adalah resetnya, harus menggunakan jarum teman-teman, karena berada di dalam itu. Ini adalah tombol resetnya ya. Saya akan meresetnya dulu.
Selanjutnya teman-teman, kita akan men-setting router dulu. Saya panggil IP routernya. Kalau Asus itu biasanya 192.168.1.1, kemudian kita enter. Ini settingan routernya seperti ini, manual. Passwordnya saya buat saja 1 sampai 8. Oke. Kemudian saya buat router biasa. Next. Ini saya buat DHCP nanti ya. Tapi yang pertama kita buat statis dulu. Ini kita nama routernya kita kasih server 1 semuanya seperti itu. Server underscore 1 apply. Oke. Nah, ini sudah selesai servernya kita setting. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Kemudian routernya kita buat statis karena saya menggunakan Asus. Di sini ada di menu LAN. Kemudian DHCP server. Ini defaultnya DHCP, kita buat statis berarti kita matikan DHCP-nya. Kita klik no, kemudian kita klik apply. Dan tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai kita setting servernya teman-teman. Kemudian kita akan langsung menuju ke kliennya ya. Dan teman-teman, sekarang kita sudah berada di komputer klien. Untuk kliennya, yang pertama kita harus men-setting IP-nya dulu. IP-nya dengan daftar option. Kemudian karena nanti kita akan menggunakan wireless atau menggunakan router, IP-nya kita letakkan di routernya. Nah, teman-teman, ini segmen IP-nya harus sama ya dengan servernya. 192.168.1 segmen dari servernya tadi 1. Kemudian kalau banyak peserta, IP-nya ini harus beda-beda tiap klien. Teman-teman bisa mengurutkan, namun jangan sama dengan servernya ya, nanti akan bentrok. Dan jangan sama antara satu klien dengan klien lainnya, harus beda. Nanti kalau IP-nya sama, nanti akan bentrok. Kita pasang di sini 4. Kemudian kita tap dan kita OK. Selanjutnya kliennya kita sambungkan ke WiFi-nya tadi. WiFi-nya adalah server 1, kita konekkan. Nah, ini sudah terkoneksi. Selanjutnya kita buka browser. Kemudian setelah klien terkoneksi ke server, kita panggil IP servernya. Ini adalah untuk memanggil aplikasi yang ada di server ya. Kita panggil IP servernya 92.168.1.1 tadi. IP servernya seperti ini, kemudian slash, dan nama folder aplikasinya adalah ZiaCBT. Dan kita klik enter. Nah teman-teman, sekarang kliennya sudah berhasil memanggil aplikasi ujiannya. Kemudian kita masukkan username dari si peserta ujian tadi, USGJ 2021 001, dan passwordnya 12345, dan di show, dan kita login dan di save. Nah, sekarang peserta sudah bisa melaksanakan ujian. Kita klik kerjakan. Nah teman-teman, tadi kita menggunakan di servernya tadi adalah token ya. Jadi di sini kita harus melihat token yang ada di server. Nah teman-teman, saya akan masukkan tokennya dulu. Tokennya adalah di
DABB53, kemudian kita klik kerjakan. Nah teman-teman, ini adalah menu ujiannya sudah terbuka, kemudian kita kerjakan barangan saja ya teman-teman, karena hanya uji coba. Soal selanjutnya, soal terakhir, kemudian kita klik. Setelah selesai dikerjakan, kita klik hentikan tes, kita centang dan klik tombol hentikan tes, kemudian hentikan tes. Nah teman-teman, karena tadi detail hasil tesnya dicentang, peserta bisa melihat detail tesnya di sini. Lihat detail. Ini adalah hasil akhir ujiannya ya. Nilainya 0, berarti jawabannya salah semua, karena tadi kita ngawur ya. Ini adalah kunci jawabannya, dan ini adalah pilihan dari peserta. Jadi seperti itu teman-teman, cara setting server dan klien aplikasi Zia GPT. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.